Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Janganlah takut, hai kamu, kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberi kamu kerajaannya. Jualah segala milikmu dan berilah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusak ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari perkawinan, supaya jika tuannya itu datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya sedang berjaga-jaga ketika ia datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Putra Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari saya yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan kedua hari ini kita mendengar definisi iman yang sangat indah. Saya akan bacakan definisi ini sekali lagi dan saya minta Anda untuk mengulanginya bersama saya. Saya bacakan, iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan dan bukti dari segala yang tidak kita lihat. Nah, ulang bersama saya. Iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan dan bukti dari segala yang tidak kita lihat. Jadi hari ini saya mau mengajak Anda untuk melihat iman dalam kegelapan. Pertama, saya mau mengajak Anda melihat mengenai harapan dan bukti. Kedua, mengenai harapan yang hancur. Dan ketiga, harapan yang didasarkan atas iman. Ketika kita berbicara mengenai harapan, kita berbicara mengenai masa depan. Saat ini aku belum memilikinya, tapi besok, bulan depan, tahun depan aku bisa memilikinya. Harapan berbicara tentang impian, tentang cita-cita. Harapan juga yang terus-menerus membantu kita supaya punya daya dalam hidup. Kalau udah gak ada pengharapan, buat apa hidup? Kalau tidak ada harapan, buat apa berusaha? Kenapa kita bisa punya pengharapan? Bagaimana kita bisa melihat bahwa di masa depan kita bisa jadi lebih baik? Bagaimana kita bisa berharap besok bisa jadi lebih baik? Kita bisa berharap karena ada bukti-bukti. Pertanyaan, kita manusia bisa memprediksikan hari besok gak? Bisa memprediksikan gak? Kita bisa tahu gak apa yang terjadi bulan depan, tahun depan? Bisa. Karena apa? Karena kita bisa melihat besok lewat berbagai bukti yang sudah tersedia untuk kita hari ini. Misalnya, Anda mau tahu besok hujan atau enggak? Perlu pergi ke tukang ramal? Enggak perlu. Cari tahu di koran apa prediksinya. Kenapa bisa diprediksi? Karena tanda-tandanya sudah tersedia
hari ini, saat ini, sehingga para ahli bisa memprediksikan apa yang akan terjadi besok, apa yang akan terjadi minggu depan. Semakin pinter, semakin canggih alatnya, semakin akurat prediksinya. Mau cari calon suami, mamanya tanya, gimana calon suami kamu? Bagus gak? Harapannya adalah bisa jadi suami yang setia. Harapannya adalah bisa bangun keluarga yang baik. Tapi gimana bisa tahu nanti kalau udah berkeluarga gimana? Lihat kualitasnya saat ini. Oh, calon suami ini rajin kerjanya. Artinya nanti kalau udah berkeluarga, kemungkinan besar dia bisa bekerja dengan baik dan menjadi bapak keluarga yang baik yang menyediakan untuk keluarganya. Oh, orangnya ini sangat perhatian sama anakku ini. Kalau makan itu diambilin ya, disiapin makanan yang terbaik. Kalau pergi keluar kota dibawain oleh-oleh. Oh, ini calon suami yang baik. Tapi kalau nggak pernah perhatian, kerjaannya males, marah-marah terus bawaannya, prediksinya susah jadi calon suami yang baik buat anakku. Jadi bukti-bukti yang ada saat ini membantu kita untuk menentukan masa depannya bagaimana. Bahkan ada yang bilang cara yang paling baik untuk menentukan masa depan adalah dengan menciptakannya. Jadi kalau mau punya hidup yang baik di masa depan, ekonomi yang baik, kerja keras, punya tabungan, bangun usaha. Gak perlu ke tukang ramal untuk tahu masa depan Anda. Kita bisa sudah menyiapkannya. Beberapa minggu lalu saya punya hobi baru. Jadi ada bonsai. Waktu datang bonsainya, saya senang sekali, cukup besar ya. Tapi berapa hari kemudian mulai kuning. Lalu mulai coklat. Saya tanya pada Father Seto, Father, ini kenapa bonsainya kok jadi coklat, Father? Father Seto, ahli tanaman Redemptor Mundi, dia bilang kepada saya, oh Adrian ini lagi stres ini tanamannya. Kelihatannya tanaman ini gak suka dengan pemiliknya yang baru. Tentu saya sangat sedih ya, saya sangat sedih. Lalu kemudian beberapa hari kemudian mulai rontok daunnya. Jadi saya tanya sama Pak Tulis, tukang kebun paroki, Pak, ini tanamannya udah mati ya? Kemudian Pak Tulis gores sedikit batangnya. Oh, masih ada getahnya Romo, artinya masih hidup. Punya pengharapan. Ditunggu 1 hari, tambah rontok. Hari kedua, tambah habis lagi daunnya, tambah kering. Waduh, ini jangan-jangan udah mati ini. Tapi hari ketiga, itu ujung-ujungnya ada merahnya. Kemudian mulai keluar hijaunya. Nah, ini artinya masih hidup. Kenapa bisa punya pengharapan? Karena ada tanda, dan tanda ini kelihatan. Makanya dalam hidup kita perlu terus punya pengharapan dan lihat peka terhadap berbagai tanda yang ada di sekitar kita. Sayangnya, sering kali dalam hidup tanda ini tidak hadir. Bagaimana kalau tanda yang kita lihat itu yang negatif? Kita udah berharap untuk punya keluarga yang sangat baik, udah siapin hubungan dengan suami sangat baik, tapi satu hari suami selingkuh. Hancur harapan yang sudah dibangun bertahun-tahun. Berharap supaya di masa tua itu bisa hidup santai, hidup tenang dengan ekonomi yang bagus. Bertahun-tahun sudah bangun perusahaan, tapi waktu pandemi karena krisis ekonomi perusahaannya bangkrut.
hal yang sudah direncanakan bertahun-tahun, hal yang memberi pengharapan, waktu ekonominya bagus, bisa kasih penghasilan, hilang. Harapannya hancur. Udah berusaha jadi sehat, olahraga teratur, gak merokok, jaga makan. Tapi satu hari dokter bilang karena ada beberapa keluhan, dicek ternyata ada kanker. Harapan untuk hidup sehat, harapan untuk hidup panjang hancur. Jadi ada situasi-situasi dalam hidup kita yang sulit untuk kita terima, yang menghancurkan harapan kita. Belum lagi kadang-kadang ini terjadi karena dosa kita. Kita tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti dalam bacaan Injil, kita sudah dikasih banyak hal, dipercaya banyak hal. Tapi apa yang kita lakukan? Apakah kita bisa bersyukur? Ada orang yang hidupnya kalau dari luar orang lain lihat udah bagus. Keluarga baik, istri atau suami baik, anak-anak baik, kerjaan cukup. Tapi heran, dia tidak bisa melihat berkat Tuhan. Seringkali tidak bersyukur, seringkali serakah, seringkali hanya mau-maunya sendiri. Ada hal yang tidak bisa dilihat karena memang tidak ada. Tapi ada juga, bisa juga ada berkatnya, kita gak bisa lihat. Karena apa? Dosa, serakah, mau-maunya sendiri. Kita cari apa yang kita mau, kita bukan cari kehendak Tuhan. Ini kita sudah menerima hukumannya. Bagaimana saat harapan ini hancur? Makanya kita perlu berharap dengan iman. Definisi iman yang disampaikan oleh Ibrani adalah iman adalah dasar dari segala hal yang kita harapkan. Dasar iman, dasar pengharapan kita apa? Iman atau yang lain? Iman atau kekayaan kita? Iman atau kuasa kita? Iman atau kehebatan kita? Apakah kita bisa lihat iman berbagai bukti yang menjadi dasar pengharapan kita itu? Ya seringkali gak bisa lihat. Tapi lalu apakah itu membuat kita jadi berhenti berharap, berhenti berusaha? Dante alegori pernah bilang, di pintu neraka itu ada tulisan, di sini adalah tempat, situasi di mana semua pengharapan ditinggalin. Kalau dalam hidup kita sudah tidak punya pengharapan, ini udah seperti di neraka. Masih hidup tapi gak bisa berharap bahwa besok bisa lebih baik. Jadi buat apa hidup? Makanya ada orang-orang yang pada akhirnya bunuh diri. Tapi kita perlu berjalan dengan iman. Seperti Abraham dalam bacaan yang kita dengarkan, bacaan kedua ini. Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk pergi ke tanah terjanji, meninggalkan kenyamanannya. Buktinya apa? Dia bisa lihat gak? Dia gak bisa lihat buktinya. Apa buktinya? Abraham dikatakan sebagai bapa bangsa, dapat janji menjadi bapa bangsa yang besar. Tapi Sarah udah begitu tua. Bagaimana bisa punya rahim yang subur? Bagaimana bisa punya anak? Apa buktinya? Gak ada. Abraham diminta untuk mengorbankan anaknya. Tuhan katanya mau jadikan aku bapa bangsa yang besar. Kenapa mesti dikorbankan? Tidak bisa diterima oleh akal sehat. Tapi Abraham patuh. Karena apa? Imannya. Makanya bagian kedua dari definisi iman adalah bukti
dari berbagai hal yang kita tidak bisa lihat. Buktinya ini bukan karena kita bisa lihat, tapi buktinya adalah karena iman kita. Kita percaya pada yang berjanji. Kita percaya pada Tuhan yang maha baik, yang maha kuasa, yang maha tahu. Jadi ketika kita berjalan dengan iman, walaupun kita manusia tidak bisa melihat buktinya, harapan kita didasarkan pada iman akan Bapa yang baik, yang maha kuasa, dan maha tahu apa yang paling baik buat kita. Tahun lalu saya dengar ada satu kisah nyata dari America's Got Talent, dari seorang penyanyi muda, umurnya masih 20 akhir atau 30 awal. Dia panggil namanya Night Birdie. Night artinya malam, bird artinya burung kan? Ditanya sama para juri, kenapa kamu panggil diri kamu ini Night Birdie? Dia bilang, saya ini lihat diri saya sebagai burung yang bernyanyi di malam hari. Burung yang bernyanyi dalam gelap. Walaupun gelap, saya mau terus bernyanyi, menyongsong harapan. Oh, kenapa hidup kamu gelap? Dia ini wanita masih muda banget kan? Badannya kurus, mukanya cantik, matanya bersinar. Dan kalau bicara itu penuh dengan sukacita. Ditanya, kenapa kamu lihat diri kamu sebagai burung yang bernyanyi di malam hari? Kenapa malam? Malam kan melambangkan kegelapan. Gelap apa dalam hidupnya? Dia cerita, dia sakit kanker. Stadium akhir. Udah menyebar kemana-mana. Dokter bilang kemungkinan hidupnya cuman 2%. Tapi dia bilang 2% ini lebih baik daripada 0%. Jadi dengan yang 2% ini, dia mau jalani hidupnya dengan sukacita. Udah divonis sama dokter sakit kanker, suaminya yang dia harapkan bisa menjadi pendukungnya, yang bantu dia, menjadi sumber kekuatan buat dia, cerahin dia di saat dia divonis kanker. Anda bisa bayangkan gimana hancurnya hidup penyanyi ini. Tapi walaupun demikian, dia gak kehilangan pengharapan. Imannya luar biasa. Ditanya sama juri, kamu mau nyanyi apa? Saya mau nyanyi lagu tulisan saya sendiri, buatan saya sendiri. Judulnya It's Okay. Hidup saya penuh dengan ketidakpastian. Hidup saya penuh dengan kegagalan. Berbagai hal yang saya rencanakan tidak terjadi. But it's okay. Saya tidak perlu tunggu sampai semua hal beres dulu, baru saya bisa bahagia. 2% hidup yang saya punya ini, saya pakai sebaik mungkin, dijalani sebaik mungkin, buat bisa bersukacita. Hidupnya gak panjang, dia cuma bisa tahan berapa bulan lagi, dan dia udah meninggal sekarang, tapi dia menjadi sumber inspirasi buat banyak orang. Hidup gak perlu tunggu sampai semua beres dulu. Berdasar bukan pada bukti yang bisa dilihat, tapi berdasar pada iman. Iman anak muda ini luar biasa. Dia tahu Tuhan peduli sama dia, dia tahu Tuhan punya rencana buat dia, dan itu yang terbaik buat dia. Itu membuat dia selalu hidup dengan pengharapan. Jangan pernah kehilangan pengharapan, karena Tuhan tidak pernah berhenti berharap bahwa Anda, kita semua jadi lebih baik. Besok lebih baik, ini adalah harapan kita semua karena Tuhan baik.